Kenapa sih nggak lancar-lancar dari dulu? Di video ini kita akan diskusiin 3 alasan kenapa kamu nggak lancar dengan singkat, jelas, dan jujur. Let's get to it. Nomor 1, jarang latihan atau nggak konsisten latihan. Jujur sama kalian sendiri, seberapa sering kalian latihan bahasa Inggris? Latihan listening, latihan speaking, latihan writing, latihan reading, apapun itu. Karena nggak ada jalan pintas buat bisa bahasa Inggris kecuali latihan. Tanpa latihan, kamu nggak bakal bisa lancar. Salah satu efek nggak konsisten adalah kamu sering lupa. Misalnya kamu dalam 1 seminggu nih latihan tiap hari, 7 hari berturut-turut. Tapi sehabis itu 2 bulan nggak latihan lagi. Ada juga semua hal yang kamu pelajari dalam 1 minggu itu, kamu bakal lupa 2 minggu lagi gitu. 2 bulan lagi. Jadi ya sama aja bohong. Maka dari itu mendingan daripada langsung belak-belakan 7 hari berturut-turut belajar bahasa Inggris terus-terusan, misalnya, 5 jam per hari, mendingan sedikit-sedikit aja gitu. Karena kalau sedikit-sedikit tiap hari, itu akan lebih gampang buat maintain konsistensi tersebut. Jadi sehari coba aja 10 menit, atau 15 menit, atau 20 menit, atau setengah jam gitu. Pokoknya sebisa kamu aja. Pokoknya yang penting tiap hari harus latihan sedikit demi sedikit. Maupun itu main game bahasa Inggris pakai app, atau nontonin YouTube video, atau nontonin podcast, atau bacain artikel, apapun itu. Pokoknya kamu harus latihan setiap hari. Nomor 2, jarang kontak sama bahasa Inggris. Kontak sama bahasa Inggris itu maksudnya apa? Jadi poin ini nih sebenarnya terkait dengan poin sebelumnya yang aku bicarain di poin 1. Tapi perbedaannya, kalau misalnya latihan, niat kamu itu emang to get better at the language, untuk kamu bisa menjadi lebih baik dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya kontak, itu cuma sekedar kontak sama bahasanya gitu, dengan cara yang lebih pasif daripada latihan. Misalnya kamu sering nonton, sering baca, sering denger bahasa Inggris, walaupun dengan cara yang pasif. Salah satu hal yang paling penting kenapa kamu harus kontak adalah ini akan membangun rasa koneksi kamu dengan bahasa Inggris. Dan kalau misalnya kamu merasa koneksi dengan bahasa tersebut, akan lebih susah untuk kehilangan momentum buat belajar bahasa Inggris. Jadi kontak itu dipakai untuk membuat koneksi dengan bahasa Inggris. Jadi tiap hari usahakan kamu itu kontak sama bahasa Inggris. Dari pakai lagu lah, atau nonton TV series, atau nonton film, dengerin podcast, baca artikel, apapun itu pokoknya. Ingat guys, 10-15 menit itu udah cukup kok. Yang aku saranin, kamu carilah TV show dalam bahasa Inggris yang kamu bener-bener suka. Lewat Netflix, atau YouTube, atau apapun itulah, atau torrent lah, whatever. Menurut aku, TV show is better than movies, karena TV show itu episodenya tuh pendek-pendek, dari 20-1 jam, dan it goes on for a lot of episodes. Kayak seasonnya tuh panjang-panjang gitu kan, sampai 2 season, 3 season. Jadi tuh ini ngasih kamu opportunity buat selalu nonton, buat binge watching. Dan kalau binge watching, that means that you have more contact with the language. Sedangkan kalau film itu tuh biasanya panjang-panjang, bisa sampai 1,5 sampai 2 jaman, yang biasanya bikin ngantuk gitu. Dan ya film sekali nonton ya udah selesai gitu. Sedangkan TV show episode 1 udah selesai, masih ada episode 2, episode 3, jadi terus berlanjut gitu. So, more hours in contact with TV show. Nomor 3, cara belajar yang salah. Mungkin kamu pikir, enggak kok, cara belajar gue udah bener. Udah belajar bahasa Inggris tiap hari tapi tetap aja nggak lancar-lancar. Cara belajar yang benar atau yang salah itu tergantung goals kamu. Kalau misalnya goals kamu itu untuk bisa lancar cas-cis-cus dalam bahasa Inggris sama orang native, tapi kerjaan kamu itu doing grammar exercises, textbook, terus ngafalin vocabulary IELTS atau TOEFL, it's not going to work out. Goals sama strategi belajar kamu itu nggak sejalan. Kalau misalnya goals kamu itu untuk cas-cis-cus, yang harus ditekankan adalah listening dan speaking. Sering listening dari TV show atau podcast, terus sering speaking sama orang lain atau dengan diri sendiri. Kalau misalnya goals kamu itu untuk lulus TOEFL, IELTS buat bisa masuk universitas, tapi kerjaan kamu cuma dengerin lagu rap yang banyak slangnya, it's not going to work out, itu nggak bakal sejalan gitu. Kalau misalnya kamu pengen lulus IELTS atau TOEFL, strategi belajar kamu harus sering grammar exercises atau menghafal vocabulary. Jadi, goal kamu untuk belajar bahasa Inggris harus selalu disesuaikan dengan strategi belajar kamu. Jadi, coba kalian refleksi diri dulu, mengaca dulu, dan lihat deh, apakah goals gue itu sejalan sama strategi belajar gue? Kalau enggak, apa yang bisa gue rubah? Nah, coba sharing di komen bawah karena aku juga pengen tahu kalau misalnya ini adalah sesuatu yang kamu alami. Oke guys, itu aja di video kali ini. Mudah-mudahan kalian belajar hal baru. And I will see you next week in another video. Bye-bye.